Ya Allah, kalau mau dibilang ada rasa sedih ada, tapi sebenarnya tadi pas dengar cerita dari Teteh Mariam juga istrinya Pak Haji Komar ya, udah yang penting Pak Haji teh udah senang, udah nggak sakit lagi gitu ya, karena ternyata sakit yang disembunyikan ini kan kalau ketemu kita kita kan seperti oh nggak ada apa-apa gitu ya, seperti nggak ada rasa sakit, tapi ternyata rasa sakitnya luar biasa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin 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 Gimana amin amin. teman-teman awal mendengar kabar, mungkin dari sakit kali ya, dengar nggak sih Mbak Nia lagi Kan pada sakit? waktu podcast sama aku yang pertama kalinya Kapan tuh tanggal berapa? itu tahun 2022 berarti ya. Nah, Abah tuh bilang bahwa dia udah bersih justru dari CA dan mengatakan bahwa akhirnya saya bisa berjuang melawan penyakit itu. Nah, itu kan seneng kita dengarnya ya. Nah, terus pas aku lagi umroh kemarin dapat kabar di grup ex Komisi 10 bahwa Pak Haji itu masuk rumah sakit. Nah, baru di situ tahu. Nah, sampai aku tuh emang bela-belain pas waktu di Mekah, aduh pengen cari dia ada katanya yang bisa menjadi obat lah buat Pak Haji. Nah, rencananya kita mau membesuk beliau almarhum, tapi aku harus ke Manado. Nah, jadi pas tadi malam aku masih di Manado tuh dengar kabar Pak Haji meninggal. Ya sedih banget ya, karena kan emang apa ya? Ya karena emang kita banyak sekali yang kita lakukan bersama-sama waktu waktu dulu awalnya kita masuk ke anggota DPR, waktu kita masih masuk salah satu partai politik gitu, kita kampanyenya bareng-bareng gitu loh. Pak Haji juga jadi saksi dan justru penengah kalau aku lagi berantem sama almarhum Mas Aji gitu. Terus Pak Haji Komar juga ngebesuk aku di lapas gitu ya. Jadi em, pengen banget sebenarnya pas waktu masih sakit tuh membesuk gitu loh. Makanya ini aku bela-belain, ya Allah pengen ketemu Teteh Mariam. Mudah-mudahan aku masih bisa sempat gitu loh ke makamnya gitu kan, untuk memberikan penghormatan terakhir saya dan rasa terima kasih saya atas semua yang telah Pak Haji berikan. Berarti memang sedekat itu Mbak Nia dengan almarhum Abah. Iya, dan justru karena akhir-akhir ini saya begitu sibuk gitu ya. Nah, kadang-kadang Pak Haji telepon aku nggak angkat gitu. Terus mungkin tenggelam gitu lah WA-nya. Jadi aku tuh merasa bahwa ya Allah aku tuh pengen banget sebenarnya bertemu. Terakhir kita ketemu tuh di Senayan Tahun ini, tahun kemarin. tahun kemarin itu tuh. Nah, tapi Pak Haji juga nggak ngomong kalau beliaunya sakit gitu. Ada kenangan apa mungkin yang masih terngiang? Wah, banyak banget lah. Kalau kenangan sama Pak Haji Komar mah nggak ada duanya lah. Karena kan maksudnya proses saya pacaran sama Mas Aji sampai menikah gitu kan. Terus kita sama-sama jadi anggota DPR gitu. Mulai dari kampanye-kampanye kan selalu aku Pak Haji Komar sama Mas Aji. Kalau misalkan di awal-awal dulu tahun 2022 ya baru dibentuk partai gitu kan. Kita tuh yang keliling-keliling ke seluruh Indonesia. Jadi tuh bertiga gitu kan. Nah, Pak Haji Komar tuh yang selalu aku uang dulu awal-awalnya kan nggak mau kalau misalkan terbang bertiga Pak Haji Komar harus di tengah gitu kan. Jadi Mas Aji, Pak Haji Komar beraku gitu ya. Nah, jadi biasa Pak Haji Komar suka ya udah biar Mas Aji aja lah sebelahnya Mbak Enji gitu loh. Aku bilang nggak mau, jadi aku kong kalian kong sama Pak Haji Komar tetap di situ ya, jangan pindah-pindah, pokoknya Pak Haji Komar di tengah. Jadi dia tuh akan jadi saksi dari kisah cintanya aku juga. Itu yang juga ikut. Ya gimana ya udahlah gitu. Secara personal mungkin sosok almarhum seperti apa? Oh, Masya Allah, saya bersaksi beliau itu orang yang sangat baik dan sangat peduli gitu. Dan saya yakin sekarang insya Allah, saya yakin husnul khotimah, surga, alam kuburnya tenang, karena kebaikannya itu banyak sekali. Terakhir Mbak, mungkin ada kenangan atau pesan yang diingat oleh Mbak Nia yang diberikan oleh almarhum? Kalau Pak Haji itu cuma selalu bilang harus bangkit, jangan pernah menyerah, terus untuk berkarya. Pak Haji itu gitu kan, kalau ngomong politik aku bilang aku udah nggak mau Pak Haji gitu kan. Udah sekarang
Mbak Enji nikmatin dulu kebebasannya gitu. Nanti satu saat harus kembali ke masyarakat, harus memberikan apa yang Mbak Enji punya tuh untuk kemajuan, untuk perbaikan gitu loh. Walaupun saya selalu bilang, aduh Pak Haji, saya ini masih harus ngurusin Keanu, saya masih harus ngurusin mama saya, udah nggak apa-apa. Tapi Pak Haji tuh selalu, iya ayo, tapi diskusi-diskusi politik itu harus tetap kita jadi intercourse-nya kita. Iya ya Pak Haji, tapi kalau untuk berpolitik aktif saya emang udah, ya jangan patah semangat, jangan patah semangat. Tapi ya begitulah, aku mengambil banyak sekali pelajaran dari ketegarannya beliau juga. Ada doa buat keluarga dan almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Buat keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah tambahkan keikhlasan, ketabahan, kesabaran. Yakin anak-anak Pak Haji Komar Allah yang punya, Allah yang akan beri rizki, Allah yang akan jaga, Allah yang akan membuat semuanya baik. Buat Teteh juga, buat istri tercinta, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan untuk mendapatkan pahala merawat suami. Luar biasa menyaksikan bagaimana Pak Haji Komar tuh berusaha untuk hidup demi anak-anaknya. Tapi saya yakin insya Allah Teteh dan anak-anaknya Allah akan kasih kekuatan. Bismillah. Sedikit tambah, tadi sedikit ada memperlihatkan handphone ke anak dari almarhum. Mungkin ada Ya. pesan terakhir atau chat atau apa? Enggak, saya cuma mengatakan bahwa bilang mama nggak usah terlalu khawatir soal anak-anak, kan masih ada anak yang kecil umur 9 tahun gitu loh. Insya Allah itu Allah yang akan jaga, entahlah bantuan yang mau dari mana, entahlah tangan siapa yang akan dipakai. Tapi karena saya ngerasa sebagai single mother yang harus berjuang buat anak yang masih kecil tuh kan kerasa banget ya gimana. Jadi yakinlah bahwa mungkin juga Pak Haji Komar itu kan berjuang terus karena pengen ngeliat anak montotnya yang paling kecil ini tuh paling nggak udah dewasa gitu kan. Tapi ikhlaskan, biar Allah yang jaga, biar Allah yang besarkan, biar Allah yang rawat. Kita ini cuma melaluinya aja. Itu aja. Jadi mudah-mudahan ya, bismillah ya, doakan juga semuanya agar supaya Teteh Maryam sebagai orang tua tunggal bisa membesarkan anak-anaknya. Makasih ya. Ya, sehat selalu. Audio Jungle.